Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang sangat mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Ada beberapa amalan sebelum subuh yang dapat dilakukan oleh umat Islam, yaitu diantaranya yang pertama adalah sholat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahruddin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayah Imam Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan, sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayah Imam Muslim. Yang kedua adalah sholat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan sholat witir, di mana sholat ini merupakan sholat sunnah yang memiliki rakaat dengan bilangan ganjil. Sholat ini dilakukan setelah melakukan sholat pada waktu malam yang lain, misalnya tahajud dan tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sholat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayah Imam Muslim. Lalu yang ketiga adalah sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah yang bisa dilakukan sebelum waktu subuh adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sholat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sholat Al-Musafirin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan sholat qobliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan sholat subuh, sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim. Adapun Sa'id bin Ali bin Wa'af Al-Qahtani mengatakan dalam kitab Sholatul Mu'min bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu berzikir. Bacaan zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bacaan tasbih, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut: subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya adalah, maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Segala puji adalah milik Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah maha agung dan maha pemberi berkah.
Lalu yang kelima adalah berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang keenam adalah membaca Al-Quran. Amalan setelah subuh lain yang bisa dikerjakan adalah membaca ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil, yaitu ayat pertama sampai ayat keempat, yang mana artinya, wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu seperduanya, kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, itulah yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.